Tunggu aku sayang, aku datang. Sebentar lagi kita akan bertemu. Dario terus menyusuri jalanan yang kemungkinan dilewati oleh mobil Ayuma karena ada truk yang lewat di depannya tadi. Dia kehilangan jejak Ayuma dan sampai sekarang Dario belum menemukan mobil Ayuma lagi. Sial, kenapa aku harus kehilangan jejak? Dario tak hentinya merutuk kehilangan jejak mobil Ayuma. Padahal itu satu-satunya kesempatan agar ia bisa bertemu dengan Savana. Jika sudah seperti ini, Dario tidak tahu kapan dan di mana akan bertemu Savana lagi. Semakin lama menemukan istrinya, Dario akan semakin tersiksa dengan kerinduan dan penyesalan. Dario hanya ingin bertemu Savana dan melihat bagaimana kondisinya. Savana pasti sangat terpuruk setelah mengalami semua kejadian ini. Dario ingin hadir dan menemani Savana melewati hari-hari sulitnya. Namun jangankan menemani untuk menemukan keberadaan Savana, di mana saja Dario tidak mampu. Savana, lirih Dario sembari menghentikan mobil di pinggir jalan. Dario mencengkeram kuat setir mobil. Bayang-bayang kehilangan semakin besar di depan mata. Hal yang paling Dario takutkan terlihat semakin nyata. Hal ketika dia kehilangan Savana sekali lagi, maka Dario tidak akan pernah menemukannya. Sekarang ibu kandung Savana sudah kembali. Melihat kemarahan Ayuma kemarin, sepertinya pintu restu Ayuma benar-benar tertutup untuknya. Kenapa semua jadi begini? Kenapa? Dario menjambak rambutnya sendiri dengan kuat untuk menyalurkan kemarahan. Kenapa setiap hubunganku dan Savana membaik? Kenapa selalu ada cobaan yang memisahkan kita, Tuhan? Kenapa? Berulang kali setiap ada masalah dengan perjuangan dan kekuatan cinta mereka bersatu kembali. Namun kebahagiaan itu pasti tidak akan berlangsung lama. Selalu ada masalah lagi dan berujung pada perpisahan. Dan perpisahan itu tak lain dan tak bukan adalah kesalahan diri Dario sendiri. Biasanya Dario akan optimis bisa meluluhkan hati Savana dan memperbaiki hubungan. Namun sekarang Dario seperti benar-benar kehilangan harapan. Savana, apa masih ada kata maaf untukku? Apa masih ada kesempatan untukku? Dario membuka ponselnya dan melihat foto Savana yang dia ambil saat Savana masih tidur. Dario ingat, foto ini dia ambil beberapa hari yang lalu saat dia menculik Savana. Di sini tubuh Savana agak berisi setelah 2 minggu selama penculikan. Dario menyuruhnya banyak makan. Dario pikir setelah masa penculikan dan Savana memberinya kesempatan sekali lagi, itu akan menjadi awal yang baik untuk hubungan mereka. Namun yang terjadi justru itu jadi awal kehancuran pernikahan mereka. Aku harus apa sekarang? Aku harus apa, Tuhan? Aku tidak ingin kehilangan Savana, tapi aku sadar aku terlalu banyak menyakitinya. Tuhan, Engkau bisa menghukumku apapun, tapi jangan pisahkan aku dengan istriku. Aku sangat mencintainya. Dario menyandarkan dahi di setir mobil dan air mata menetes begitu saja dan membasahi kakinya. Dengan tubuh sempoyongan, Abian melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Begitu pintu terbuka, sepi dan sunyi menyambut kedatangannya. Abian memang menyuruh semua ART, satpam, serta tukang kebun untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Abian tidak ingin masalahnya dengan Margareta menjadi pembicaraan orang lain. Namun ternyata saat dia sedang pergi, Margareta berhasil melarikan diri lalu tertangkap oleh Ayuma. Abian tidak tahu sekarang Margareta ada di mana dan Abian juga tidak peduli. Dengan tubuh lesu, Abian duduk menyandarkan punggung di punggung sofa lalu mendongakkan kepala dan menatap langit-langit rumah. Sekarang sudah jam 3 pagi. Abian baru pulang setelah mengitari jalanan mencari jejak mobil Ayuma. Namun ia harus menelan kekecewaan karena kehilangan jejak Ayuma.
Hancur, lirik Abian sambil menekan dadanya yang terasa perih. Kehancuran pertama kali yang Abian rasakan adalah kepergian Ayumah dan putrinya. Saat itu Abian merasa hidupnya benar-benar hancur. Istri yang sangat dia cintai dan putri yang dia nanti-nantikan kelahirannya pergi dari hidupnya. Lalu sekarang Abian merasakan kehancuran yang kedua kali saat kembalinya istri dan anaknya. Saat Ayumah dan Savana ada di depan matanya, Abian justru membuat kesalahan yang tidak mungkin mereka maafkan. Kesalahan yang begitu besar, bahkan Abian sendiri tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Ayumah, Savana, Abian memejamkan mata untuk mencari ketenangan. Namun yang dia dapat justru bayang-bayang wajah kesakitan dan jeritan Savana. Abian menutup telinga. Berhenti Om, sakit. Aku tidak salah, jangan pukuli aku. Sakit, tolong. Sambil terus menutup telinga jeritan demi jeritan Savana terus menggema di telinganya hingga merasuk ke dalam dada, membuat dadanya begitu sesak. Tidak, jangan menjerit Savana, jangan menjerit. Sakit, tolong ibu, ayah, tolong, ayah, ibu. Jeritan Savana memanggil nama ayah dan ibunya, membuat dada Abian terasa semakin sakit. Aku ayahmu, nak, aku ayahmu. Lirik Abian masih dengan menutup telinga dan memejamkan mata. Air mata perlahan mulai mengalir, membasahi pipi pucatnya dan menetes membasahi kemejanya yang berantakan. Maafkan ayah, Abian menggeleng. Maafkan ayah, ibu sakit, tolong ayah, ibu. Abian membuka mata dan langsung berdiri dengan pikiran linglung dan sorot mata sahid. Savana putriku, ayah datang, nak. Ayah akan menolongmu. Abian berdiri hendak berlari, namun kakinya menyerempet karpet dan tanpa sengaja kepalanya membentur pinggiran meja yang lancip. Lalu bruk, Abian memekik, merasakan pelipisnya sakit luar biasa. Menekan pelipis pelan, lalu melihat tangannya sendiri yang terdapat bercak merah. Pelipisnya yang berdarah mengingatkan Abian pada luka di kepala Savana yang dia benturkan begitu keras di pilar hingga berdarah. Savana, lirik Abian, aku harus mencari putriku. Aku harus melihat kondisinya. Menahan sakit di pelipis, Abian menyambar kunci mobil di meja lalu bergegas keluar rumah dengan tubuh sempoyongan menuju ke garasi. Savana, papa datang, nak, papa datang. Abian membuka pintu mobil, namun gerakan tangannya tertahan karena tiba-tiba tubuhnya kaku. Jantungnya tiba-tiba terasa sakit seperti dicabut paksa. Bruk, tubuh Abian ambruk di samping mobil. Terakhir kali sekitar seminggu yang lalu, Abian check up kesehatan. Dokter menyarankan Abian untuk menjaga pola tidur dan makan demi kesehatan jantung. Dokter khawatir Abian akan mengalami serangan jantung jika terlalu banyak pikiran dan beraktivitas terlalu berat. Aku harus bangun. Aku harus bertemu putriku. Savana, ayah datang, nak. Menahan sakit yang luar biasa di dada, Abian berusaha bangkit, namun dadanya justru semakin sakit hingga tubuhnya ambruk kembali di paping. Perlahan pandangannya mulai mengabur dan kepalanya terasa semakin berat. Aku harus bangun, aku harus bertemu putriku. Tak ingin menyerah, Abian masih terus berusaha bangkit sambil menekan dadanya. Namun sekali lagi tubuhnya ambruk. Umur tidak bisa dibohongi, tulang-tulangnya tidak sekuat dulu. Ditambah lagi tadi sore dia berkelahi hebat dengan Dario. Sakit semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meski begitu, Abian masih tidak ingin menyerah. Demi bisa bertemu Savana, Abian harus kuat. Dia tidak ingin mati sekarang sebelum bertemu putrinya dan meminta maaf. Putriku, ayah datang, nak. Namun ia tak mampu berdiri. Tubuh Abian ambruk dan kali ini dia tidak mampu berdiri lagi. Tubuhnya terlentang dengan pandangan tertuju pada langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Indah sekali, pasti sangat menyenangkan melihat bintang-bintang bersama istri dan anaknya. Perlahan-lahan pandangan Abian mulai mengabur. Savana,
Abian berusaha tetap membuka mata, namun kelopak matanya terasa semakin berat. Begitu juga kepalanya yang terasa semakin pusing. Putriku. Dan Abian benar-benar kehilangan kesadaran. Tuan Abian, 2 orang, Siska dan Rudi seorang pembantu, dan tukang kebun berlari menghampiri Abian yang tergeletak di samping mobil. Niat datang ke rumah ini. Siska ingin mengambil ponsel yang ketinggalan, lalu minta ditemani oleh Rudi. Siska sengaja datang subuh-subuh agar kedatangannya tidak diketahui oleh Abian, sebab Abian menyuruh semua pembantu libur. Namun tak disangka-sangka mereka justru melihat tuan mereka pingsan di samping mobil. Ya ampun, gimana ini? Siska panik dan berjongkok di samping Abian. Di rumah ada orang gak ya? Tanya Siska. Gak tahu, coba kamu cek, mungkin Nonsia dan Arsen dan Nyonya Margareta ada di rumah. Siska pun masuk ke dalam rumah, namun kembali lagi dengan gelengan kepala. Gak ada orang. Ya udah, kita bawa ke rumah sakit, ucap Rudi. Pakai apa? Memangnya kamu bisa nyetir? Telepon Usman deh, dia bisa menyetir mobil kan? Usman adalah sopir pribadi Abian dan Margareta. Kita telepon ambulans saja biar mendapat pertolongan pertama. Rudi segera menelpon ambulans. Setelah sekian menit menunggu, mobil ambulans pun datang. Dengan segera Rudi dan Siska membantu petugas rumah sakit untuk memasukkan Abian ke dalam mobil ambulans. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah sakit, Rudi menelpon Arsen untuk memberitahu kondisi Abian, tapi nomornya tidak aktif. Rudi tidak menyerah dan terus menelpon Arsen, namun nomornya tetap tidak aktif. Rudi juga menelpon Zia dan Margareta, tapi nomor mereka sama-sama tidak aktif. Akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Untung saja begitu sampai di rumah sakit ada salah satu dokter kenalan Abian, sehingga dokter itu yang mengurus administrasi, sehingga Abian bisa langsung mendapat perawatan. Bagaimana kondisi Tuan Abian, dok? Tanya Rudi setelah dokter yang memeriksa Abian keluar dari ruangan. Abian mengalami serangan jantung kecil. Untung kalian segera membawa Abian ke sini sehingga bisa langsung mendapat pertolongan. Kalau tidak, mungkin Abian akan kehilangan nyawanya. Siska dan Rudi mengucap syukur, senang majikan mereka baik-baik saja. Jam 6 pagi Dario masih ingin lanjut mencari Savana. Namun tiba-tiba ponselnya berdering. Ada telepon dari Helen, mamanya. Halo Dario, di mana kamu? Dari kemarin gak pulang. Azam sama Azura cariin kamu. Kamu ini bukan bujang lagi yang bisa kelayapan kesana kemari dengan bebas. Ada anak kamu di rumah yang selalu menunggu kepulangan kamu. Aku gak kelayapan, Ma. Aku ada urusan penting. Selama Dario mencari Savana, Dario memang menitipkan Azam dan Azura pada kedua orang tuanya. Dario tidak percaya dengan baby system. Urusan penting apa? Savana lagi? Ya ampun, ini sudah yang keberapa kalinya istri kamu itu kabur. Dikit-dikit setiap ada masalah pasti kabur. Kekanakan banget sih. Dario berdecak. Savana gak kekanakan, Ma. Dia adalah perempuan dengan pemikiran paling dewasa yang pernah aku temui. Tapi karena kesalahan yang begitu besar sampai Savana pergi, aku akan mencarinya dan membawanya pulang. Sudahlah Dario, berhenti mengejar-ngejar Savana. Kalau Savana benar-benar mencintai kamu dan ingin mempertahankan pernikahan kalian, setiap ada masalah Savana gak akan kabur. Selalu merepotkan semua orang dan bikin pusing aja. Lepaskan Savana dan carilah perempuan lain. Mama sih masih berharap kamu kembali sama Sia. Aku gak akan pernah kembali pada Sia, Ma. Tolong berhenti menjodohkanku dengan Sia. Satu-satunya perempuan yang aku cintai hanya Savana, dan bagaimanapun caranya aku akan membawa Savana pulang. Aku tidak akan menyerah sampai Savana mau memaafkanku. Memaafkan? Memangnya kamu punya salah apa?
Kamu dekat sama Zia, terus Savana cemburu. Ya ampun, lagu lama banget sih. Wajar kamu dekat sama Zia, karena Zia ibu dari anak-anak kamu. Harusnya Savana lebih lapang dada lagi dong. Sebelum menikah dengan kamu kan Savana tahu kamu duda anak dua. Ya pasti sedikit banyak akan berurusan dengan Zia, ibu dari anak-anak kamu. Dario menyandarkan punggungnya di kursi mobil, lalu tersenyum kecut. Awalnya aku berpikir tak masalah jika aku dekat dengan Ziyama, namun ternyata sikapku menyakiti Savana. Seandainya posisi dibalik, aku single dan Savana janda anak dua. Kalau Savana dekat dengan mantan suaminya, aku juga pasti akan cemburu. Aku yang salah, Ma. Aku salah karena tidak tahu apa yang harus aku prioritaskan, dan aku nomor dua kan. Selama ini aku selalu menomorsatukan Zia dan menomorduakan Savana, padahal Savana adalah istriku yang seharusnya selalu menjadi nomor satu dalam keadaan apapun. Ya ampun, kamu masih saja membela perempuan itu. Kamu gak salah, Dario. Savana yang salah karena terlalu cemburu. Sejak awal kan Zia sudah bilang Zia ingin dekat dengan kamu bukan karena ingin kembali sama kamu, tapi Zia ingin menghabiskan sisa waktunya bersama kamu dan anak-anak sebelum dia meninggal. Savana juga tahu kan Zia sedang sakit. Seharusnya sebagai perempuan Savana lebih bersimpati dengan Zia, tapi kenyataannya apa? Savana selalu saja cemburu dan marah kamu dekat dengan Zia, padahal kedekatan kamu dengan Zia juga masih dalam batas wajar. Zia bohong, Ma. Selama ini Zia hanya pura-pura sakit kanker.